Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Kehidupan dan penderitaan memang dua hal yang sangat terkait erat. Jika dalam hidup ini hanya berfokus pada masalah yang ada, maka tentu saja akan sulit untuk mengarahkan mata hati ini kepada Kristus. Tuhan selalu punya tujuan yang indah dalam kehidupan. Tidak ada pergumulan dan penderitaan apapun yang terjadi dalam hidup ini yang dapat menggagalkan tujuan dan rancangan Tuhan. Marilah terus berjalan dalam rancangan Tuhan dengan tetap mengingat bahwa sampai saat ini Tuhan menyertai kehidupan kita bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun. Oleh sebab itu, jangan takut dan mari kuatkan hati kita karena Tuhan akan menyertai kita di masa-masa mendatang. Janganlah takut, marilah melangkah bersama Kristus. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Umat diundang bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian umat dari Gita Bakti 6 ayat 1 dan 4. Bernyanyilah orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami telah melihat kebaikan dan kemurahan yang begitu besar. Tuhan, anugerahkan dalam hidup kami. Engkaulah tempat perlindungan kami yang kekal. Engkaulah sumber pengharapan kami bagi kami di tengah kehidupan yang tidak pasti ini. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan menjadi sandaran untuk berharap. Dunia memang tidak mengenal dan tidak menerima Roh Kudus, tetapi dengan iman kami yakini Engkau tinggal di dalam kami, yaitu Roh kebenaran yang kudus, sebab Tuhan mau hidup kami bertumbuh dalam level kekudusan. Oleh karena itu, hari demi hari kami memohon Roh Kudus menguasai hidup kami, supaya proses permurnian dan pengkudusan kami semakin bertumbuh. Ajarlah kami ya Tuhan, agar menjadi semakin kudus, semakin menjadi pribadi yang benar, jujur, dan tulus. Hari ini kami beribadah kepadamu, kuduskan dan berkatilah ibadah kami, agar hanya nama Tuhan saja yang kami agungkan dan muliakan dalam hidup ini. Inilah kami ya Tuhan, yang datang kepadamu memohon berkat dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Litani Mazmur. Mari kita membaca Mazmur 31 ayat 20 sampai 25 secara responsoria.
Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. di hadapan manusia, Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. terhadap persekongkolan orang-orang, Engkau melindungi mereka dalam pondok. terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya. Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, Aku telah terbuang dari hadapan matamu. tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong, Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang yang berbuat congkak, Diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan di dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Umat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11 yang menyatakan, pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, apa kabar? Kiranya kesetiaan kita beribadah diberkati oleh Tuhan. Kesetiaan dalam melayani Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan yang menghibur, menguatkan, mengarahkan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, maka Tuhan akan menuntun dan memimpin kita. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Maka kita akan mendengar suara Tuhan yang akan menuntun dan mengarahkan kita di dalam kehidupan ini. Suara Tuhan secara nyata, jelas, dan gamblang didengar oleh Paulus lewat perikop bacaan kita, bahwa Tuhan akan tetap menyertai Paulus. Nah, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Paulus menghadapi fitnah, ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, serta diperhadapkan di mahkamah agama Yahudi. Sekalipun Tuhan tidak menampakkan diri atau berfirman kepada Paulus, jelas Tuhan tetap beserta dan menyertai Paulus, karena Tuhanlah yang mengatur kehidupan Paulus, sehingga Paulus selalu lolos, selalu lepas dari maut, dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Tuhan yang tetap beserta dan menyertai Paulus. Paulus adalah salah satu sosok yang berani memberi kesaksian mengenai Yesus Kristus. Di hadapan mahkamah agama, ia membuat kelompok Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan ketika bertikai sengit dengan kelompok Farisi yang sangat percaya pada kebangkitan dan roh. Ia pun tidak jadi dihukum, karena Tuhan memberi hikmat kepada Paulus untuk menyatakan siapa dirinya dan siapa Kristus di dalam kehidupan ini, sehingga putusan yang ingin menghukumnya tidak terjadi dalam kehidupannya. Kekuatan Paulus adalah kesatuannya dengan Kristus yang bangkit, yang menang mengalahkan kuasa maut. Sehingga Paulus mengatakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan berhadapan dengan kesulitan. Hal ini tidak perlu kita bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa terjadi? Ada apa Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya bahwa kita diutus di tengah-tengah serigala. Kita berhadapan dengan bermacam-macam persoalan hidup, karena dunia tidak mengenal Injil keselamatan. Yohanes 16 ayat 1-4a mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenali baik Bapa maupun aku, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Pengalaman iman Paulus ini mau mengajak kita, sebagai orang percaya, kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan pergumulan, tantangan dalam mempertahankan iman percaya kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap beserta dan menyertai dalam kehidupan ini. Pengalaman iman yang dialami oleh Rasul Paulus dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk melayani Tuhan. Yang pertama, dalam melayani Tuhan tidaklah semudah membalikkan tangan. Ada tantangan, ada pergumulan. Walaupun mengalami kesulitan, penyertaan Tuhan akan memberi kita kekuatan dan keberanian dalam menjalani kehidupan ini.
Pada saat Paulus di mahkamah agama, Paulus seorang diri. Paulus tidak takut karena Tuhan menyertainya, memberkatinya, dan menolongnya. Dari setiap tantangan yang kita hadapi, lihatlah dari sisi pelajaran penting yang dapat kita ambil darinya. Hanya jika kita mau belajar darinya, maka kita akan menjadi pribadi yang tangguh dalam melayani Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memberi Paulus hikmat untuk berkata-kata di tengah persidangan mahkamah yang sedang mengadili dia. Allah sanggup melakukan di luar akal pikiran manusia. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, dalam hal apapun yang Tuhan percayakan, layanilah dengan setia. Jangan takut dan ragu. Tuhan akan memperlengkapi kita. Kadangkala ketika dalam proses pemilihan presbiter, penatua diaken, ada banyak orang menolak untuk dipilih menjadi penatua diaken. Katanya tidak pandai berkhotbah, tidak pandai berkata-kata. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan mau lihat hati kita, bersedia atau tidak, mau atau tidak. Ketika mau dan setia melayani, Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan memberikan hikmat dan memberikan rohnya untuk memampukan kita berkata-kata. Oleh karena itu, ketika melayani Tuhan dengan setia, jangan takut, jangan ragu. Yang ketiga, layanilah Tuhan dengan setia, maka kita akan melihat Tuhan berkarya secara luar biasa atas hidup kita. Janji Immanuel, Tuhan beserta kita, menyatakan kasih karunia dan kesetiaan Tuhan terhadap anak-anaknya yang mentaati Dia dalam menjalankan amanat agung. Pelayanan yang Tuhan percayakan bukan punya kita, melainkan punya Tuhan. Jangan pernah merasa berjasa dan memiliki pelayanan ini saya yang punya. Karena pelayanan itu milik Tuhan, bukan punya kita. Oleh karena itu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena pelayanan ini Tuhan yang punya. Yang keempat, dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia yang tidak adil. Karena hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, melainkan sesuai kehidupan itu sendiri. Kehidupan dan penderitaan memang dua hal yang sangat terkait erat. Apabila dalam hidup ini kita hanya berfokus pada masalah yang ada, apabila dalam hidup ini kita hanya berfokus pada masalah, maka tentu saja akan sulit bagi kita untuk mengarahkan mata hati kita untuk melihat karya Allah berkarya atas hidup kita. Oleh karena itu, fokuslah kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan atas hidup kita. Tuhan selalu punya cara, punya tujuan yang indah dalam kehidupan kita. Tidak ada pergumulan dan penderitaan apapun yang terjadi dalam hidup ini yang dapat menggagalkan tujuan dan rancangan Tuhan bagi setiap kita yang mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita telah dipanggil oleh Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Rancangannya tidak pernah gagal, asal kita mau hidup setia dan melayani Tuhan dalam ketaatan dan kebenaran. Marilah kita terus berjalan dalam rancangan Tuhan, tetap mengingat bahwa sudah sampai sejauh ini Tuhan menyertai kehidupan kita. Bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun, yakin dan percayalah Tuhan tetap beserta dan menyertai kita. Oleh sebab itu, jangan takut. Marilah kuatkanlah hati kita, karena Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di masa-masa mendatang. Janganlah takut. Takut melangkah di dalam hidup ini. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus, maka Tuhan akan berkata kepada kita, kuatkanlah hatimu. Di dalam Tuhan, Ia akan memberi kekuatan. Berjalanlah bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Biarlah kami setia melayani Tuhan dan tidak takut dalam menjalani kehidupan ini. Karena janji-Mu ya dan amin yang akan tetap beserta dan menyertai kami di dalam kehidupan ini. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar dalam perjalanan hidup ini kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk jam ibadah keluarga yang boleh terjadi saat ini. Kami boleh memuji memuliakan Engkau. Berkatilah ibadah-ibadah yang biasa kami lakukan, agar iman kami juga boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan kami senantiasa mengagungkan memuliakan Engkau di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih untuk jemaat dan tamu jemaat yang boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Biarlah Tuhan memberkati, agar kami setia dalam beribadah, di dalam melayani Engkau di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelayan gereja-gereja dan pekabaran Injil. Tuhan memberkati agar nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan, sehingga ada banyak jiwa yang dijangkau dan diselamatkan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati agar dengan hikmat daripada Tuhan mereka boleh memimpin, mengarahkan kehidupan berbangsa bernegara kami sesuai dengan cita-cita luhur yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kami, dan kami juga meneruskan cita-cita itu lewat konstitusi dan dasar negara kami berdasarkan Pancasila. Biarlah kami senantiasa memegang ideologi negara kami untuk hidup bersama, agar pemimpin bangsa kami juga tidak mengkhianati cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa bernegara. Berkati juga aparat keamanan TNI dan Polri, agar mereka juga menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk mengamankan kehidupan berbangsa bernegara kami. Biarlah juga Tuhan yang memberkati dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang menderita karena bencana alam, wabah COVID-19 yang semakin saat ini masih ada, dan walaupun sudah menurun, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami, menjaga kami, agar kami boleh dibebaskan dari wabah COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan pemberian vaksin dan upaya peningkatan penyebaran, agar kami boleh terbebas dan kami boleh kembali beraktivitas dalam kehidupan ini. Biarlah kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Dampak dari COVID-19 banyak yang berdampak dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya dengan iman, Tuhan tetap beserta dan menyertai kami di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi tim medis, dokter, dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit. Memberkati mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, agar ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan lewat pelayanan yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Bagi warga jemaat dan tamu yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan yang melawat di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Karmelia Jeluntungan, Diakon Sulaiman Russell Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Bapak Sukaryanto, Saudara Jimmy Malau, Ibu Tilan Malau, Ibu Asmarwati Hutagaul, Ibu Mas Nyari Pasaribu, Ibu Margareta Taat, Ibu Soat Oro, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Robert Barus, Henrik Carl Kemal, Ibu Since Halusi, Ibu Umika Siombing, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Suranti Kemal, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Saribating, Bapak Baye Yakob, Bapak Poniman, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Foni Boylan, Ibu Irma Siahaan, Ibu Ning Nengah, Ibu Catherine Worang, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Kristos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak Cehenok, Ibu Susi Peters, Ibu Jen Rentung, Penatua Freddy Marentek, Ibu Heni Maringka, Bapak Max Sariwating, Saudara Jovanka G. Mandalika, dan kekasih-kekasih kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, lawatan Tuhan yang melawat mereka. Dan biarlah oleh kuasa-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu, di dalam nama Yesus mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sudah lanjut usia, memberi mereka kekuatan dan semangat, agar mereka dalam menjalani kehidupan ini, mereka tidak merasa sendirian, tetapi ada Tuhan yang tetap beserta dan menyertai di dalam kehidupan ini, yang memberi kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami mau berdoa buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah tuntunan pimpinan Tuhan yang senantiasa memelihara kami,
Agar dalam perjalanan hidup ini bukan kuat dan kehebat kami yang kami andalkan, tapi biarlah kuasa dan nama-Mu lah yang senantiasa kami andalkan. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kami pertaruhkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pemelihara dan kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari
Mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang melimpahi kami dengan berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi berkat dan kasih. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu serta membangun tubuh Kristus di dunia. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati dan pikiran kami menjadi berkat dalam hidup ini. Berkatilah gereja-Mu yang akan menggunakan dan mengelola persembahan ini, agar pelayanan gereja-Mu semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.